Teman-teman, tahukah kalian mengenai keunikan daerah tempat tinggal kalian? Wow, teman-teman hebat sekali. Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Salah satunya yaitu tempat tinggalku, Yogyakarta. Tahukah kamu apa itu keunikan Yogyakarta? Mau tahu apa aja? Yuk kita telusuri bersama. Assalamualaikum teman-teman pembelajar yang hebat. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya Kak Bana selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak kalian semua untuk belajar tematik terpadu. Kira-kira apa kalian tahu materi apa yang akan kita pelajari? Ya, benar sekali. Kita akan belajar materi terkait keunikan daerah tempat tinggalku. Lebih spesifiknya yaitu Yogyakarta. Oke, yuk kita simak video ini baik-baik ya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keunikan daerah tempat tinggal kita. Tujuan pembelajaran kali ini agar teman-teman mengetahui isi dan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, mengetahui pengaruh gaya dan gerak pada benda, mengetahui karya dan gerak tari daerah, mengetahui kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai bidang pekerjaan, mengetahui keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui kegiatan ekonomi di suatu daerah berkaitan dengan mata pencaharian, dan mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu. Jika kalian mendengar Yogyakarta, apa sih keunikan kota itu? Betul sekali. Yogyakarta merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta yang mana pemerintahannya dipimpin oleh seorang sultan. Yogyakarta disebut unik karena masih melekatnya tradisi Jawa. Tidak hanya itu, terdapat simbol khas yaitu Tugu Yogyakarta. Makanan khasnya yaitu gudeg dan bakpia. Tempat wisatanya seperti Candi Prambanan dan alat transportasinya tradisional disebut dengan andong. Lalu, kota Yogyakarta dikenal juga sebagai kota pelajar karena fasilitas yang berkualitas dan peminatnya yang tinggi. Sekarang, kita akan memahami apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan khayalan dari pengarang yang membuat cerita. Salah satunya cerita fiksi yang berhubungan dengan Candi Prambanan. Apa kalian tahu cerita apa itu? Ya, betul sekali. Yaitu berjudul Roro Jonggrang. Contoh cerita fiksi lain adalah sebagai berikut ini. Dongeng, mitos, cerita rakyat, dan fabel. Candi Prambanan adalah warisan budaya yang patut dilestarikan. Salah satu caranya dengan menjaga kebersihannya. Petugas kebersihan membersihkan kawasan candi dengan peralatan, salah satunya berupa gerobak sampah. Dari gambar tersebut, apakah petugas tersebut melakukan gaya? Ya, betul sekali. Petugas tersebut membersihkan dan melakukan gerakan mendorong dan menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Tahukah kalian ada berapa jenis karya tari? Ya, benar sekali. Ada 2 jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contohnya
yaitu tari Serimpi Sangopati dan tari Gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Lalu, apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut dengan tari modern. Tari kreasi baru itu merupakan karya tari garapan baru. Contohnya yaitu Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis yang berasal dari Bali. Apa kalian mengetahui apa itu tokoh antagonis? Tokoh antagonis merupakan tokoh yang identik dengan sifat jahatnya. Lalu, apa kalian mengetahui apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang identik dengan sifat baiknya. Jadi, tokoh protagonis selalu dilawankan dengan tokoh antagonis. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada berapa macam pengaruh gaya terhadap gerak benda tadi? Benar, ada 4 macam pengaruhnya. Macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda itu yang pertama ada gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Lalu yang ketiga, ada gaya yang dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Lalu yang keempat, yaitu ada gaya yang mempengaruhi arah gerak benda. Apa nama pekerjaan orang-orang yang tinggal di lingkunganmu? Oke, bermacam-macam ya. Selanjutnya, coba amati gambar berikut ini. Apa saja perilaku kegiatan ekonomi dari gambar tadi? Lalu, apa saja yang dimaksud dengan produksi, distribusi, konsumsi itu? Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi penghasil barang atau jasa. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dan didistribusikan dari produsen ke konsumen. Distributor adalah nama pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan untuk konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen adalah nama pelaku ekonomi yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Jadi, ketiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Coba cermati gambar di samping ini. Apa yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Ya, terdapat keberagaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keberagaman fisik. Ada anak yang berkulit gelap, ada anak yang berkulit putih. Meskipun berbeda, mereka tetap bekerja dalam satu tugas kelompok. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam keberagaman di sekolah? Cara kita menyikapi keberagaman karakteristik individu yang di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, maupun asal daerahnya. Kita juga harus tetap menjalin pertemanan dengan semuanya tanpa membeda-bedakan fisik, agama, maupun asal daerahnya. Setelah mengetahui apa itu tokoh antagonis, tokoh protagonis, tentunya sekarang kita sudah bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi Roro Jonggrang. Siapa saja tokoh yang berada dalam cerita Roro Jonggrang tersebut? Tokoh dalam cerita Roro Jonggrang yaitu ada Roro Jonggrang, ada Bandung Bondowoso, ada Bisumi, Dayang-Dayang, dan pasukan jin. Amati gambar kegiatan ekonomi berikut ini.
Apa saja informasi yang kalian dapatkan? Ya, benar sekali. Kota Tangerang memiliki julukan Kota 1000 Industri. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak sekali pabrik di kota Tangerang. Tangerang dijuluki Kota 1000 Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyaknya perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain itu, keunikan pada kegiatan ekonomi Tangerang memiliki keunikan dari bangunannya, yaitu sampai sekarang masih berdiri seperti Museum Benteng Heritage, Masjid Geli Pasir, dan Kelenteng Buentekbio. Coba amati gambar berikut ini. Apa yang kalian dapatkan dari kedua gambar tersebut? Ya, benar sekali. Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja pabrik didominasi oleh laki-laki, sedangkan gambar kedua terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan. Namun di sana juga terlihat ada pekerja laki-lakinya. Setelah mengetahui contoh dari keberagaman, sekarang kita akan mempelajari manfaat dari keberagaman karakteristik individu di sekolah. Keragaman tersebut dapat berupa keragaman fisik, sifat, maupun kegemaran. Berikut ini adalah manfaat dari keberagaman karakteristik di sekolah. Yang pertama, di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik yang berbeda-beda. Misalnya tinggi badan. Apabila kita tidak dapat mengambil benda yang di tempat yang tinggi, kita dapat meminta bantuan teman yang lebih tinggi untuk membantu kita. Selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain, kita akan kaya akan pengetahuan. Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita, misalnya tentang adat istiadat, keunikan daerahnya, makanan khasnya, dan bahasa daerahnya. Wah, ternyata banyak ya manfaat dari keberagaman karakteristik di sekolah. Setiap daerah memiliki tarian daerahnya yang berbeda-beda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tarinya. Mari kita lihat perbedaan gerak tari Bali dan tari Sumatera. Ciri-ciri dari gerak tari Bali. Yang pertama, gerakannya pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan juga cepat. Yang kedua, tidak hanya pada kepala, tangan, maupun kakinya yang digerakkan, mata juga digerakkan. Lalu bedanya dengan ciri-ciri gerak tari Sumatera, yaitu gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Lalu yang ketiga, gerak tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam atau tidak rumit. Apakah kalian tahu apa saja manfaat dari keberagaman karakteristik individu di sekolah? Manfaat dari keberagaman karakteristik individu di sekolah sebagai berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga yaitu sumber ilmu pengetahuan terhadap budaya, agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu menumbuhkan sikap kerjasama. Apakah kalian sudah membaca cerita rakyat yang berjudul Cadara? Jika sudah, siapa saja tokoh yang berada dalam cerita Cadara? Tokoh-tokohnya yaitu Panglima Wire, Cadara, teman-teman Cadara, dan suku Kuala. Siapakah tokoh protagonis dari cerita Cadara?
Tokoh protagonis dalam cerita yang berjudul Cadara yaitu Cadara, Panglima Wire, dan teman Cadara. Siapakah tokoh antagonis dari cerita Cadara? Tokoh antagonis dalam cerita Cadara yaitu suku Kuala. Sudahkah kalian membaca cerita asal-usul burung cendrawasih? Asal-usul burung cendrawasih merupakan cerita rakyat atau legenda. Teks tersebut berisi tentang kisah seorang kakak yang bernama Kueya yang tidak disenangi oleh adik-adiknya. Karena merasa iri, Kueya dijebak di hutan oleh adik-adiknya sehingga tersesat. Kemudian Kueya meminta benang untuk dijadikan sayap. Sayap tersebut disisipkan di ketiaknya sehingga Kueya berubah menjadi burung cendrawasih. Ibu Kueya yang mengetahui cerita Kueya pun merasa sedih. Kemudian, Ibu Kueya membuat pintalan benang yang sama dengan Kueya. Ibu Kueya menyisipkan hasil pintalannya di ketiaknya. Akhirnya, Ibu Kueya berubah menjadi burung cendrawasih. Adik-adik tiri Kueya merasa sangat menyesal. Berdasarkan cerita tersebut, dapat diambil pesan moral bahwa kita harus menjauhi diri dari sifat iri dan dengki, karena dapat merusak kerukunan dalam persaudaraan. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Papua memiliki kesenian yang unik sekali, berupa tarian dan lagu daerah. Nama tarian dan lagu daerahnya yaitu tari perang dan lagu apuse. Lagu tersebut dapat mengiringi gerak-gerak tari kreasi. Yuk kita praktekkan gerak tari apuse. Yang pertama, gerak pertama, syair lagu. Apuse kokondao, yarabe sore doreri. Nah, gerak yang itu, kepala menengok ke kanan bersama dengan kaki kanan yang melangkah ke samping kanan. Kemudian, kedua pergerakan tangan ditekuk ke atas. Gerak yang kedua yaitu kepala menengok ke kiri bersamaan dengan kaki kiri yang merapat ke samping kaki kanan. Kedua pergelangan tangan juga ditekuk ke atas. Gerak yang kedua pada syair lagu Wolflenso paninema bagi pase. Nah, itu berjalan berputar ke kiri dan dilakukan sampai membentuk lingkaran. Gerak yang ketiga pada syair lagu Apuse kokondao ya rabe sore doreri. Nah, gerak itu kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan samping kiri paha. Yang kedua, tangannya kanan diluruskan ke depan dan tangan kiri diluruskan ke belakang. Badan dan pandangan ke arah samping kiri. Lakukan juga sebaliknya. Untuk gerak yang keempat pada syair lagu Uflenso paninema bagi pase. Nah, di situ berjalan berputar ke kiri dengan dilakukan sampai membentuk lingkaran. Untuk syair yang kelima yaitu Arafabi Aswara. Nah, itu berjalan berputar ke kanan secara lambat dilakukan sampai membentuk lingkaran. Gerak keenam yaitu syair lagu pada kuar, pose diam dengan posisi kedua kaki menepak ke arah samping kiri dan arah badan dan pandangan ke depan. Lalu gerak syair ketujuh yaitu Arafabie Aswara. Nah, itu berjalan berputar ke kiri dengan lambat dilakukan sampai membentuk lingkaran. Lalu gerak syair yang kedelapan pada lagu kuar itu posenya diam sesaat dengan posisi kedua kaki menepak ke arah samping kanan, arah depan dan pandangannya ke depan. Bagaimana teman-teman? Menyenangkan sekali ya? Asyik sekali kan belajar tentang keunikan daerah tempat tinggal kita?
Jadi, agar keunikan daerah tempat tinggal kita tetap lestari, kita harus menjaga kearifan budaya lokal daerah kita dengan mengajak orang-orang terdekat untuk melestarikan dari keunikan daerah tempat tinggal kita. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai keunikan daerah tempat tinggalku. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.